Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan serahkan kepada semesta pembacaan apa yang akan terbacakan kali ini ya. Oke, untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Release your ex. Let's go control issue. Soulmate. Oke. Jadi kalau aku rasa kayaknya kamu ini ingin melepaskan mantanmu ya. Kamu ingin melepaskan dia, sosok seseorang yang saat ini tuh memang benar-benar pengen kamu jauhkan atau pergikan dari hidupmu. Kalau aku lihat di sini, kamu ingin bebas dari orang ini karena mungkin selama ini kamu selalu dikontrol oleh dia, kamu selalu mengikuti apa maunya dia, sehingga kamu tidak bisa leluasa intens gitulah atau intim dalam hubungan kalian selama ini. Dan dia hanya memantaumu dari kejauhan tapi tidak melakukan apapun, sehingga ketika kamu terluka, ketika kamu kecewa, ya dia hanya bisa melihatmu dari kejauhan, mungkin dari media sosial atau ya dari kejauhan, tapi tidak melakukan apapun. Aku lihat di sini dia hanya bisa memantau tapi tidak melakukan pergerakan apapun untuk minta maaf atau hanya sekedar menghibur atau sekedar bertanya enggak ada tindakan apapun dari dia. Dia hanya melihat dari kejauhan aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Walaupun di sini kamu kecewa, kamu sedih ya, aku lihat di sini. Tapi sejujurnya baik kamu ataupun dia sama-sama memiliki chemistry yang sama. Dan aku lihat juga ada koneksi secara jiwa di antara kalian ya. Kalian kayak punya ikatan batin, ikatan jiwa di antara kalian. Dan aku lihat di sini memang baik kamu ataupun dia sebenarnya sama-sama masih memiliki perasaan yang sama. Tapi nampaknya di sini kamu kayak sudah lelah, kamu sudah capek karena selama ini kamu tidak pernah dihargai atau tidak pernah merasa diperjuangkan, seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini ya yang hanya menginginkan hubungan ini itu hanya dia. Sebenarnya kamu pun mau ya, kamu masih memiliki perasaan itu untuk memiliki dia, tapi aku lihat di sini kecewamu juga mungkin sudah terlalu banyak atau sudah terlalu besar yang kamu rasakan, rasa kecewa yang kamu rasakan kayak gitu ya. Sehingga situasi sekarang tuh aku lihat karena dia memang masih menginginkan kamu, dia ingin sekali rekonsiliasi dengan kamu, dia ingin berkata jujur sama kamu atau menunjukkan kenyataannya, menunjukkan kebenarannya apapun yang telah terjadi selama ini di antara kalian. Kalau memang sempat tuh ada kayak rahasia-rahasia yang belum sempat dia utarakan ke kamu gitu ya, atau yang dia tutup-tutupi dari kamu, di sini aku lihat dia ingin menjelaskannya, dia ingin bercerita tentang itu semua. Oke, kira-kira apa sih yang membuat dia merahasiakan sesuatu dari kamu? Kalau aku lihat untuk situasi sekarang itu sebenarnya kayak konsekuensi ya, konsekuensi dari tindakan dia selama ini terhadap kamu. Karena kalau aku lihat banyak sekali hal-hal yang tidak menguntungkan kamu dalam menjalani hubungan bersama dia. Kenapa? Banyak sekali juga aku lihat di sini ketidaksepakatan di antara kalian. Bahkan kalau aku lihat konflik ya, terus itu juga aku lihat saat ini mungkin kalian sampai ada yang musuhan gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat memang masalah di antara kalian ini sangat signifikan, sangat besar ya, bahkan mungkin kayak berkelanjutan atau berulang bisa jadi. Terus itu juga ini karena faktor komunikasi juga yang buruk di antara kamu dengan dia. Mungkin juga jarang banget ada komunikasi ya, bisa jadi kayak saling cuek-cuekan kayak gitu atau apalah, pokoknya intinya komunikasi kalian satu sama lain di sini buruk sekali. Terus juga aku lihat mungkin karena si dia ini pernah berselingkuh dari kamu
pernah mencurangi kamu, atau bahkan mungkin pernah menipu kamu atau menipu orang lain kayak gitu ya. Dan aku lihat juga memang dari karakternya dia ini punya perilaku yang merusak diri sendiri. Sehingga kamu merasa bahwa kayaknya hubungan ini memang sudah gagal, hubungan ini sudah pantas untuk ditinggalkan ya, kamu memilih untuk pergi dan mungkin menceraikan dia atau berpisah atau apapun lah itu sebutannya. Walaupun di sini kadang sempat tuh kayak hati ini ragu, kadang masih kayak sering kepikiran dia, sering merasa bahwa apakah iya aku bisa bertemu dengan orang yang tepat seperti itu ya. Kayak masih ada gambling di antara di diri kamu gitu. Tapi aku lihat di sini karena memang situasinya seperti ini ya. Aku lihat sebenarnya itu hanya kayak gambling sesaat aja sih. Kamu lebih banyaknya yakin dan sudah mantap kuat itu ingin udah deh akhiri aja kayak gitu ya. Karena mungkin ya rasa lukamu lebih besar daripada rasa penasaranmu terhadap dia gitu ya. Mungkin mungkin juga sudah nggak penasaran lagi sama dia atau kayak sudah tidak mau lagi mempertahankan dia. Apalagi di sini kalau aku lihat kan memang kamu dan dia ini selama menjalani hubungan ini tuh kayak merasa kesulitan untuk membangun dan menjaga hubungan ini. Apalagi aku lihat di sini mungkin kamu merasa kayak tertekan dengan perasaan kamu, merasa sulit untuk apa ya? eh, Merasa sulit juga untuk bisa menjalin hubungan dengan orang baru lagi, terbuka dengan orang baru gitu ya. Tapi juga kamu merasa bahwa perasaan kamu ini juga tidak berbalas gitu dengan dia. Jadi gimana tuh? Kamu merasa kesulitan di hubungan ini, kamu tapi juga kayak nggak mau selama ini ya, selama ini kamu kayak nggak mau untuk membuka hati, tapi juga kalau tetap bertahan di hubungan ini cintamu tak berbalas. Nah, itu yang kamu rasakan selama ini ya, di waktu itu ya, di waktu itu bukan sekarang ya, di waktu itu. Terus itu juga aku lihat mungkin di sini kamu juga memiliki standar yang tinggi untuk menjalin hubungan yang potensial ya. Makanya di sini kamu yang selalu banyak effort, banyak selalu berjuang untuk hubungan ini ya. Eh dan aku lihat juga mungkin kamu tidak sepenuhnya terbuka juga hatinya untuk orang lain kayak gitu ya. Karena mungkin kamu kayak merasa tidak ingin rentan lagi gitu ya dengan suatu relationship, karena mungkin ya kamu pernah dirugikan oleh dia ya, pernah merasa kecewa, pernah dikhianati gitu ya, sehingga koneksi kamu dengan orang baru atau dengan siapapun di sini aku lihat kayak tidak menemukan solusi ya untuk masalah percintaanmu. Kayak kamu mandek sekarang, kayak untuk buka sama orang baru tapi kamu masih ada rasa kayak belum siap atau masih ada kayak ke-trigger gitu ya dengan hubunganmu di masa lalu dengan orang lamamu ini. Sehingga kalau aku lihat memang sekarang tuh mungkin kamu memang benar-benar kayak sudah kehilangan rasa cintamu ke dia ya, sehingga saat ini kayaknya sudah putus total atau mungkin ya bisa jadi juga sudah kehilangan rasa sentimennya kamu terhadap dia ya gitu. Em, dan kamu merasa bahwa kemungkinan cinta yang benar-benar potensial itu kayaknya tidak akan pernah bertahan ya bersama dia, hanya bersama dia gitu. Karena aku lihat di sini selama ini kan kamu yang selalu berjuang, sedangkan cintamu kayak nggak berbalas gitu sama dia, sehingga lebih baik kamu melepaskan dia karena memang hubungan ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Kamu juga sudah mempertimbangkan untuk menjaga diri sendiri dan apa ya, lebih memilih untuk menyenangkan diri sendiri aja gitu ya, terus juga lebih mencintai diri sendiri aja, atau mungkin kamu lebih memilih untuk melakukan beberapa aktivitas ya dan mencintai diri sendiri. Mungkin kamu kerja dengan giat menghasilkan uang yang banyak, akhirnya kamu bisa traveling, bisa shopping, bisa apalagi membantu orang-orang yang kesulitan. Mungkin kamu menyantuni anak yatim atau apalah kayak gitu ya. Intinya untuk memberikan kebahagiaan dan cinta pada diri sendiri. Itu yang aku lihat saat ini kamu rasakan. Dan kemudian The Hermit ya. Jadi kalau aku rasa selama ini kamu merasa kayak kesepian banget ya.
Ya, ketika kamu bersama dia, tapi juga kamu merasa bahwa kamu itu single, kamu merasa sendirian gitu. Jadi di sini kamu merasa kesepian selama kamu menjalani hubungan dengan dia atau berinteraksi dengan dia gitu. Ya karena kamu selalu apa ya, kayak em, selalu mempersilahkan dia. Apa sih? Gimana sih aku ngomongnya ya? Jadi gini, kayak kamu merasa kayak sudah ditolak atau diblokir oleh dia. Mungkin selama ini tuh sering ya itu tadi, karena komunikasi pun jarang, jadi kamu merasa kayak setiap nggak ada komunikasi, dan itu mungkin lama gitu ya, bisa sampai berbulan-bulan loh nggak berkomunikasi. Jadi kamu berpikir bahwa aduh kayaknya aku memang udah ditolak deh sama kamu, aduh mungkin kayaknya aku udah diblokir deh sama kamu, kayaknya memang kamu udah nggak mau sama aku, kayak gitu. Sering sekali kamu merasakan itu di hubungan kalian ini, karena memang si dianya ini terlalu sibuk untuk bekerja atau melakukan hal-hal sesuka dialah, apalah, hobi atau bekerja atau apalah, pokoknya intinya dia ini terlalu sibuk orangnya untuk bisa menghabiskan waktu bersama kamu gitu ya. Jadi mungkin selama ini kamu jarang banget ada quality time bersama dia, sehingga kamu mungkin di sini merasa kesepian gitu ya. Dan aku lihat juga mungkin inilah alasan kamu akhirnya memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Tapi aku lihat di sini mungkin bisa jadi kamu meninggalkan hubungan ini juga ya udah ditinggalin gitu aja, nggak ada omongan apapun, apakah kita bercerai, apakah kita berpisah, apakah kita berakhir hubungannya atau gimana, itu kayak nggak ada. Cuman aduh udah capek, nggak mau lagi lah menjalani hubungan dengan dia, udah tiba-tiba menghilang, udah tiba-tiba menghindari dia, ya tiba-tiba kamu pergi gitu, nggak ada apa ya, komunikasi yang gimana-gimana gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi aku lihat di sini dia tetap pada hubungan ini, tapi kamu kayak merasa udah cukup gitu, tapi dia merasa bahwa hubungan ini tuh kayak masih tetap ada, masih tetap bersama kamu gitu. Terus itu juga karena kalau aku lihat juga di sini kan karena pengaruh ketidakjujuran dari dia, pengkhianatan, kebohongan atau kecurangan yang mungkin di sini pernah dia lakukan ya. Dia pernah selingkuhin kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini apa ya, kamu merasa kayak capek, lelah gitu ya untuk terus-terusan menghadapi situasi yang sama, ini lagi, bohong lagi, berkhianat lagi, selingkuh lagi kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia selalu bisa menutupi, atau dia kayak setiap dia selingkuh atau berbohong, dia akan menimpali ya, dia akan membuat alibi. Jadi seolah-olah dia bersikap terbuka dengan jujur sama kamu tentang apa yang memang kamu ingin tahu gitu, tentang apa yang kamu inginkan. Misalkan nih dia sedang melakukan perselingkuhan ya, tapi juga sebenarnya dia kerja, sibuk kerja gitu ya. Terus kamu nanya, kamu lagi ngapain sih, kok sibuk banget, nggak pernah kabarin aku kayak gitu, apa yang kamu lakukan? Dia pasti ngomongnya aku sibuk kerja, padahal sebenarnya selain ya iya dia sibuk kerja, tapi sebenarnya dari sibuknya kerja itu dia sebenarnya ada yang lain. Nah kayak gitu ya, jadi dia kayak beralibi di sini gitu selama ini. Dan alih-alih itu untuk berkata jujur, iya memang jujur bahwa dia memang sibuk kerja, tapi ada alibi di balik itu semua, dengan alibinya yaitu tadi untuk menutupi perselingkuhan dia kayak gitu. Dan bahkan mungkin aku lihat juga selama ini dia selalu menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Dia berusaha mempengaruhi mungkin bukan dia sih, kayaknya mungkin apa ya, yang lain ya. Gimana sih aku ngomongnya, oh iya gini. Jadi dia selalu mencoba untuk menyembunyikan perasaan dia atau berusaha mempengaruhi yang lain. Jadi udah apa namanya tuh, menyembunyikan perasaannya, tapi dia juga berusaha untuk tebar pesona dengan si A, si B, si C kayak gitu. Ya, akhirnya di sini adalah permusuhan di antara kalian ya, yang berpura-pura sebagai teman gitu ya. Jadi mungkin di sini aku lihat mungkin ketika ada mungkin sebagian ada dari kalian yang
kamu merasa bahwa kamu tahu bahwa dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, cuman memang nggak diutarakan aja, sehingga hubungan kalian ini sebenarnya nggak ada status. Tapi karena kamu tahu bahwa dia ini kayak menyimpan apa sih, menyimpan rasa, terus itu juga sangat memperhatikan kamu selayaknya seperti pasangan, tapi sebenarnya nggak ada status. Jadi ketika kamu tanya terhadap dia, aku ini siapanya kamu sih, jawabnya pasti teman. Nah kayak gitu ya, ya kamu teman gitu, pura-pura sebagai teman, padahal sebenarnya dia punya rasa sama kamu, dan kamu sebenarnya bisa merasakan itu karena di sini ada soulmate, ya ada ikatan secara jiwa dan batin di antara kalian. Jadi sebenarnya dia tuh nggak bisa ngebohongin kamu, cuman mungkin kamu ya ikut permainannya dia. Ketika dia berbohong, ya udah ikutin aja permainan dia bagaimana, seperti itu. Dan akhirnya di sini mungkin juga orang ketiga dia mencoba untuk menyambut rasa hubungan kalian. Akhirnya ya udah terus-terusan dia melakukan permainan kebohongan ini. Terus juga mungkin dipengaruhi juga oleh pihak ketiganya itu, selingkuhannya itu, untuk terus bermain drama dengan kamu, bermain kebohongan dengan kamu kayak gitu. Padahal sebenarnya kamu di sini kamu tahu banget sebenarnya ya. Dan untuk saat ini aku lihat baik kamu ataupun dia sebenarnya masih memiliki sama-sama rasa suka yang sama. Kalian masih memiliki rasa cinta yang sama gitu ya, cuman memang sudah tidak pada situasi yang sama. Walaupun kemarin misalkan dianggap teman, tapi sama-sama memiliki perasaan, mungkin sekarang tuh sudah tidak sedekat dulu, sudah tidak segampang dulu dalam berkomunikasi. Mungkin kamu sekarang sudah cuekin dia. Intinya sudah tidak pada situasi yang sama seperti dulu. Dan kalau aku lihat ini kan memang masih karena perbedaan tujuan, cita-cita, harapan dari hubungan ini, makanya ya situasinya seperti ini ya. Karena mungkin kamu mengharapkan suatu komitmen atau mengharapkan kepastian gitu. Sebenarnya aku ini siapamu, kepastiannya adalah kamu menginginkan suatu komitmen. Tapi kalau misalkan sama ini dia tidak sesuai dengan tujuanmu, ya udah, ngapain dipertahanin. Mungkin dia tujuannya masih pengen have fun gitu ya, masih fokus sama karir gitu ya. Ya udah, makanya jadi situasinya seperti ini. Kamu berada di jalanmu, dia berada di jalan dia, sehingga saling bertolak belakang. Terus itu juga kalau aku lihat di sini memang masih ada suatu ketakutan dan keraguan, baik dari kamu ataupun dia masih memiliki keraguan atau ketakutan atau kecemasan akan sesuatu. Itu tadi, mungkin kamu cemas kalau misalkan kamu harus menerima dia lagi, kamu ada suatu ketakutan atau kecemasan akan kedepannya. Apakah dia nggak akan selingkuh lagi? Apakah dia nggak akan menipu lagi? Apakah ke depan dia nggak akan mengkhianati kamu lagi atau bla 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 apalah. Itu yang aku lihat di sini dari kamu, akan suatu ketakutan itu. Makanya perasaan tetap ada, tapi situasinya sudah tidak sama. Kalau dia misalkan ketakutan atau harapan, ya mungkin dia memang takut dalam berkomitmen, atau mungkin dia takut karena memang mungkin sebelum belum settle secara karir, keuangan ya, belum stabil secara karir dan keuangan. Sehingga aku lihat di sini memang ada ketakutan atau kecemasan di antara kalian tentang sesuatu hal gitu, sehingga memiliki tujuan dan arah dari hubungan ini pun masih berbeda. Makanya di sini kalian dipisahkan. Dan aku lihat juga di sini kan dia masih Knight of Wands ya. Knight of Wands, seorang prajurit tapi memegang tongkat ya. Jadi kalau aku lihat di sini orangnya itu kayak cepat datang dan cepat hilang. Kenapa seperti itu? Karena dia ini masih punya energi yang mandiri, kuat, tapi juga impulsif ya. Jadi dia akan bertindak suka-suka hati dia. Ya, kalau misalkan saat ini lagi mood untuk datang ke kamu, maka dia akan datang. Tapi setelah itu kalau misalkan dia sudah nggak mood lagi tetap bertahan dengan kamu, maka dia akan hilang. Gitu, suka-suka dia ya, karena memang masih ada energi impulsif darinya. Makanya ada itu, hubungan kalian itu ya nggak pada satu tujuan yang sama gitu loh ya. Karena ya itu tadi, karena dia punya sifat yang impulsif dan bisa juga ya kekanak-kanakan, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi dia mau kemana, suka-suka hati dia ya, kamu mau kemana gitu ya. Jadi nggak jelas gitu. Apalagi kalau aku lihat di sini kan orangnya pemberani ya, pemberani, penuh energi, bervitalitas gitu ya. Ya like
knight, like a pejuang gitu ya, prajurit kayak gitu loh, pejuang lah ya. Jadi orang yang berani gitu. Jadi kalau mau melakukan apapun ya suka-suka mereka gitu. Dia akan berani untuk melakukan apapun yang dia mau gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia tidak takut akan apapun ya. Dia selalu berjuang dengan apa yang menurut dia itu miliknya. Tapi ya itu orangnya karena impulsif, ya suka hilang-hilangan gitu. Ya, cepat bertindak juga cepat juga hilang sesuai dengan pemikiran dia. Dia mau gimana, dia mau gimana ya dia akan lakukan kayak gitu. Sayangnya itu kamu berdealing dengan seseorang yang impulsif, yang apa sih katanya ya, kekanak-kanakan lah kayak gitu ya, masih kekanak-kanakan, belum stabil, atau ya masih sering gampang goyah, masih sering gampang terhasut ya, masih ya hidupnya masih terombang-ambing gitu, apalagi secara mental gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.